Oke, soal selanjutnya, seimbangkan kerangka reaksi N yang berikut dan hitung E0 sel untuk menentukan apakah reaksinya spontan. Diketahui reaksi bawah ini apa nih, nggak tahu nih. Berarti soalnya ada Cl2 plus Fe2 plus menjadi Cl plus Fe3 plus. Disuruh seimbangin reaksinya, habis itu hitung potensial sel N0 sel. Kita tulis dulu Cl2 plus Fe2 plus kita cari yang reduksi adalah si Cl ya. Cl2 itu di sini biloxnya 0, di sini biloxnya minus 1, di sini plus 2, di sini plus 3. Berarti yang reduksi adalah si Cl. Cl2 menjadi 2 Cl min. Langsung setarain aja 2 Cl min. Berarti di sini ada 2 elektron, biar setara kan. Terus di sini ada Fe2 plus. Jadi ini 2 elektron ya, sorry. Jadi Fe3 plus elektron, 1 elektron. Berarti biar seimbang dikali 2. Berarti Cl2 plus Fe2 plus 2 Fe2 plus. Jadi 2 Cl min plus 2 Fe3 plus. Nah, apakah reaksi ini spontan? Kita bisa tahu dari mana? Dari E0 sel, betul kan? E0 sel sama dengan E0 yang reduksi dikurang E0 yang oksidasi. Nah, di sini kalian harus cari di data yang reduksi di sini adalah si Cl. Berarti Cl2 Cl min, miliknya Cl maksudnya. Terus dikurang yang oksidasi itu si Fe. Nah, kalian cari tahu di tabel di sini yang Cl min, mana Cl min? Yang Cl2 jadi 2 Cl min itu 1,36. Yang di sini 1,36 volt. Terus yang Fe 3 plus jadi Fe2 plus itu 0,77 volt. Jadi totalnya adalah 59 kalau nggak salah kayaknya sih. Nah, hasilnya ini karena dia positif berarti dia spontan. Jadi datanya ini didapat dari literatur ya. Oke. Oke, soal selanjutnya, gabungkan reaksi pasangan setengah reaksi seimbang 1, 2, 3 menjadi 3 reaksi spontan ABC dan hitung sel masing-masing. Oke, kita tulis ulang lagi. Ada nomor 1 ada Ag2O plus H2O plus 2 elektron 2 Ag plus 2 OH-. Itu E0 nya 0,34. Terus yang kedua ada BrO3 min 3 min plus 3 H2O plus 6 elektron menjadi Br min plus 6 OH min. Itu E0 nya sama dengan 0,61. Yang nomor 3 itu ada Zn OH 2 kali plus 2 elektron menjadi Zn solid
nggak usah sih, plus 2O min. Ini E0 nya sama dengan min 1,25. Oke, yang disuruh adalah jadikan menjadi 3 reaksi spontan. Kita tahu kalau misalkan reaksi yang spontan itu E0 selnya atau E selnya itu harus sama dengan lebih dari 0 atau positif itu kan. Nah, yang menghasilkan positif yang mana? Reaksi 1 itu negatif. Reaksi 1 itu 0,34. Reaksi kedua 0,61. Reaksi ketiga minus 1,25. Nah, E0 sel itu sama dengan E0 yang reduksi dikurang yang oksidasi. So, biar positif berarti yang reduksi harus lebih besar daripada yang oksidasi kan. Berarti yang pertama yang paling mungkin adalah yang paling positif. Itu ada si 0,61. Si nomor 2 dikurang sama yang paling negatif. Yang paling kecil 1,25. Maka yang ini 1,86 volt. Ini yang 1 dan 2 dan 3, sorry. Nah, yang kedua itu pasti yang selanjutnya, yang 2 dan 1. 2 nya 0,61 dikurang 34. Hasilnya 0,27 volt. Positif kan masian. Terus yang ketiga itu pasti yang 3 yang 1 3. Artinya 1 reduksi yang 3 oksidasi. Itu sama dengan 0,34 dikurang min 1,25. Sama dengan 1,59 volt. Jadi kalau diurutin yang paling spontan itu yang ini, baru yang ini, baru yang ini. Itu untuk yang A. Terus yang B, buatlah peringkat kekuatan relatif dari oksidator dan pereduksinya. Oke, jadi oksidator dan pereduksi, oksidator itu bisa dilihat dari oksidator dan pereduksi itu bisa dilihat dari E selnya, E0 ya, dari masing-masing reaksi. Nah, E0 itu menandakan dia mudah direduksi. Kalau E0 nya makin positif, berarti semakin mudah direduksi. Kalau semakin mudah direduksi, artinya dia oksidator yang lebih baik. Berarti semakin meningkat E0, semakin meningkat juga kemampuan oksidatornya. Berarti kalau diurutin dari yang paling kuat menjadi oksidator, berarti yang paling positif kan yang 0,61 BrO3- yang mengalami reduksi kan, berarti dia oksidatornya lebih baik daripada yang kedua itu 0,34 miliknya Ag2O. Baru kemudian CZN. Nah, ini urutan oksidator. Nah, untuk urutan pereduksinya kebalikannya, gitu aja. Terus selanjutnya, reaksi berikut mempunyai E0 sel 0,25. Hitung K dan delta G 0 untuk reaksi ini pada 298,15. Jadi ada 2MnO4- plus 4H2O plus 3Cu plus, oke.
Nah, hubungan K delta G0 sama E itu apa? Terus dulu E0 sama dengan ini didapat dari yang persamaan Nernst E0 sama dengan E0 min RT per NF ln Q, karena saat setimbang E ini yang sama dengan 0, maka ini bisa pindah ruas jadi ini. Nggak mau. Oke, kita tinggal masukin aja kan. Ini berapa? 0,25 8,314 kali 298,5 atau 5 dibagi, nah N nya berapa? Jumlah elektron yang terlibat. Kita cek aja salah satu, mau Mn apa Cu. Misalkan Cu di sini ada 0 biloxnya, di sini ada biloxnya plus 2. Nah, karena ada 3 Cu, berarti karena di sini ini 0 plus 2 terlibat 2 elektron, karena ada 3 CO yang mengalami reaksi dalam persamaan ini, berarti dikali 3 ada 6 kali 9 6 500 dan K yang dicari K kan, berarti ln kita hasilnya kali 298,15. Ini hasilnya 4,28 kali 10 pangkat min 3 0,25 dan K. Terus ini ke kiri kan 0,25 dibagi 4,2, 58,4 sama dengan K. Berarti K sama dengan E dari 58,4. Hasilnya adalah 2,3 kali 10 pangkat 25. Nah, ini yang K udah dapat. Terus yang delta G0 didapat dari rumus delta G0 sama dengan min RT min RT karena delta G0 itu sama dengan min NF E0. Karena ini karena NF E0 sama dengan RT ln K, jadi bisa ditukar. Jadi ini jadi ini, atau bahasa mau pakai dua-duanya, salah satunya bisa pakai dua-duanya. Kita pakai yang bawah aja, min 6 kali 96500 kali 0,25 dapat 144,750 atau 44,75 kilojoule. Ini untuk delta G nya segini hasilnya. Oke, di sini soalnya perhatikan sel volta berdasarkan reaksi sel berikut. Fe solid plus Cu2 plus jadi Fe2 plus Cu solid. Jika Cu2 plus itu konsentrasinya 0,3, berapakah Fe2 plus untuk meningkatkan E sel sebesar 0,25
volt di atas E0 selnya pada 25 derajat Celcius. Jadi ada reaksi Fe solid plus Cu2 plus aqueous menjadi Fe2 plus aqueous plus Cu solid. Ini berapa E0 selnya? Kita cari E0 selnya dulu kan. Kalian bisa cari E0 selnya atau enggak? Kayaknya sih di sini kita bisa pakai, kita nggak bisa apa namanya? Bisa juga nggak usah pakai E0 selnya karena di sini udah ketahuan meningkatkan sebesar 0,25 volt. Yang reduksi ini adalah Cu, yang oksidasi adalah si Fe. Oksidasi. Kita masukin ke rumus saja. Rumusnya E0. Maaf, E sel sama dengan E0 sel min RT per NF ln. Nah, yang di kanan ada Fe2+, yang di kiri ada Cu2+. Ingat ya, kanan dibagi kiri kan, kayak konstanta kesetimbangan atau Q C itu kanan dibagi kiri kan, Fe2+ dibagi Cu2+. Nah, yang diketahui selisihnya 0,25, berarti ini ke kiri. S sel nih, maaf ini S sel ya. S sel dikurang E0 sel sama dengan min RT per NF ln Fe2+ per Cu2+. Nah ini tadi berapa ya? Ini tadi udah ketahuan kalau ini 0,25 volt. Nah udah, berarti kita nggak perlu tahu E0 selnya berapa kan. Jadi I min 8,314 per ini kali 298, ininya 2 ya, karena elektronnya udah kelihatan, reduksinya 2 elektron, oksidasinya 2 elektron, 2 dikali 96.500 ln, ini nanti kita keluarin aja, ln Q aja dulu lah, kita bikin Q aja dulu. Terus berarti 0,25 sama dengan, kita hitung yang bawah itu dapat 0,0128 kali ln Fe2+ plus Cu2+. Ini dipindah ke kanan, 0,25 dibagi dengan 0,0128, 19,53 sama dengan dan Fe2+ plus Cu2+. Berarti kita eksponenkan 19,53 sama dengan Fe2+ Cu2+. Hasilnya 3 kali 10 pangkat berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 pangkat 8. Besar sekali ya. Ini Fe2+,
dan Cu2 plusnya 0,3. Sini kan jadi 9 kali 10 pangkat 7. Fe2 plusnya segitu, hasilnya segitu ya. Kayak walaupun kayaknya besar banget, kayak nggak mungkin ada konsentrasi sebesar ini, tapi ya itu, ini kan sangat teoritis. Kalau ada kesalahan kayaknya sih nggak ada ya. Jadi memang dibutuhkan Fe sebanyak ini untuk meningkatkan 0,25 volt reaksinya.